Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saya di sini Muhammad Rafli Rabbani, mahasiswa manajemen bisnis, ingin menjelaskan materi minggu ini, mereview materi minggu ini, yaitu dengan pertanyaan perusahaan sering menggunakan strategi informasi, insentif keuangan, dan membangun konstituen dalam kegiatan politik. Dalam konteks keberlanjutan dan etika bisnis, strategi mana yang menurut Anda paling tepat diterapkan perusahaan di Indonesia saat berinteraksi dengan pemerintah? Jelaskan dengan contoh sektor atau isu kebijakan publik yang sesuai. Baik, jawabannya adalah dalam teori Corporate Political Strategy atau CPS, perusahaan itu biasanya menggunakan 3 pendekatan utama saat berinteraksi dengan pemerintah, yaitu yang pertama strategi informasi, strategi insentif keuangan, dan juga strategi pembentukan konstituen. Dalam konteks keberlanjutan dan etika bisnis di Indonesia, strategi yang paling tepat dan etis untuk diterapkan oleh perusahaan adalah strategi informasi. Kenapa strategi informasi paling tepat? Nah, karena pendekatan ini menekankan transparansi dan dialog berbasis data, dan juga kolaborasi kebijakan antara sektor publik dan swasta. Nah, melalui strategi informasi, perusahaan memberikan masukan dan riset atau data empiris kepada pembuat kebijakan tanpa harus mempengaruhi secara finansial atau politis. Ini penting dalam menjaga integritas, tata kelola, dan menghindari konflik kepentingan yang sering muncul dalam strategi insentif keuangan seperti donasi politik atau lobby berbasis proyek. Nah, strategi informasi yang menekankan pada keterbukaan informasi kepada publik dan masyarakat, apalagi ini perusahaan milik negara ya, rata-rata ya, yang juga merupakan perusahaan perwakilan rakyat, juga dapat mencegah terjadinya praktik fraud dan korupsi dari para direksi dan para manajer. Ya, contoh nyatanya adalah selain itu, contohnya ya, misalkan PT Perkebunan Nusantara 3. Ini adalah salah satu perusahaan BUMN terbesar yang bergerak di bidang kelapa sawit dan pengolahan karet. Juga bisa menerapkan strategi ini dalam isu kebijakan pertanian berkelanjutan dan penurunan emisi dari sektor perkebunan sawit. Nah, perusahaan ini perusahaan PTPN ya, kita singkatannya ya, Perusahaan Perkebunan Nusantara 3. Ya, PTPN bisa menyampaikan hasil penelitian internal dan data rantai pasok ke Kementerian Pertanian atau KLHK. Nah, menunjukkan bahwa praktek pengelolaan lahan mereka sesuai dengan Sustainable Palm Oil Certification, ya itu standarnya. Nah, langkah seperti ini menunjukkan corporate citizenship ya, yaitu menekankan bahwasannya maksudnya perusahaan berperan aktif sebagai mitra pemerintah, bukan sebagai sekadar penerima regulasi. Nah, di sisi lain, strategi insentif keuangan atau pembentukan konstituen bisa berisiko jika tidak dikelola dengan transparan. Nah, insentif keuangan sering diasosiasikan seperti lobby politik ya, contohnya, atau pemberian kontribusi yang berpotensi mencederai prinsip etika bisnis. Nah, sementara strategi konstituen seperti membangun aliansi masyarakat atau asosiasi industri dapat digunakan secara etis bila difokuskan pada advokasi publik dan pendidikan kebijakan, bukan sekadar tekanan politik tersembunyi. Nah, strategi insentif keuangan memang belum cukup efektif lantaran banyak kasus bagi-bagi bonus ya, terlalu berlebihan kepada para direksi dan manajerial. Sedangkan perusahaan juga belum tentu mengalami keuntungan. Contohnya di banyak BUMN, hanya 50% saja yang menyatakan perusahaan mereka ini profit, dan juga banyak yang mengalami masalah finansial, seperti Garuda Indonesia. Nah, dengan demikian strategi informasi menjadi pendekatan paling etis dan relevan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, karena sejalan dengan nilai good corporate governance ya, dan juga prinsip tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dalam konteks keberlanjutan, strategi ini juga mendukung tujuan Sustainable Development Goals, khususnya pada pilar-pilar partnership ya. Sekian penjelasan saya. Salam sejahtera.